Teman-teman, hari ini dapur Eva Risa buat kari pap kare yang enak. Tonton videonya sampai habis agar teman-teman di rumah juga bisa buat. Untuk kulit luarnya di sini yang saya pakai adalah gula pasir, garam halus, mentega, tepung terigu, dan air. Untuk kulit dalamnya di sini yang saya pakai mentega putih, mentega, dan tepung terigu. Untuk isian di sini yang saya pakai kentang, wortel dan buncis, kunyit bubuk, ayam yang sudah dihaluskan, daun bawang, merica, telur, bawang merah, bawang putih, dan bombay. Oke guys, langsung saja kita buat ya. Kita buat dulu. Langkah pertama, siapkan wadahnya dan tuang tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir, garam halus, mentega. Gunakan tangan agar bahan ini dapat tercampur rata, lalu tambahkan air. Aduk terus agar bahan ini dapat dibentuk sampai dipulung ya teman-teman. Jika bahan adonan ini sudah dapat tercampur rata dan dapat dipulung seperti ini, lalu lanjut lagi. Siapkan plastik wrapnya seperti ini dan letakkan di dalam plastik wrap, lalu diamkan adonan ini. Simpan di dalam kulkas. Lalu kita lanjut lagi. Untuk kulit dalamnya di sini siapkan wadah, lalu tuang tepung terigu ke dalam wadah. Dan tuang mentega dan mentega putih. Gunakan tangan saja agar bahan ini dapat tercampur rata. Jika adonan ini sudah tercampur rata, lalu siapkan cling wrap dan letakkan adonan ini di dalam plastik wrap dan diamkan adonan ini. Lalu simpan di dalam kulkas. Lalu kita lanjut lagi untuk membuat isian. Siapkan wajannya, lalu tuang minyak sayur ke dalam wajan secukupnya saja. Nyalakan apinya, tunggu minyak sayurnya panas, lalu tuang bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan bawang bombay dan daun bawang. Tambahkan daging ayam yang sudah dihaluskan. Tambahkan kentang, wortel, dan sayur buncis. Aduk rata lalu tambahkan merica yang sudah dihaluskan. Air secukupnya, kunyit bubuk, aduk rata lalu tutup sampai sayurnya masak, lalu buka kembali dan tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan air secukupnya, garam halus, penyedap rasa, gula pasir sesuai selera ya teman-teman. Jika sudah masak seperti ini dan sisihkan isiannya. Lalu lanjut lagi, ambil adonan yang sudah diistirahatkan. Adonan ini adalah kulit luarnya, jadi adonan ini saya akan pipihkan menggunakan rolling pin. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini. Setelah kulit luarnya sudah dipipihkan seperti ini, lalu ambil tepung terigu dan taburi di atasnya agar bahan adonan ini tidak melengket, karena adonan ini saya akan lipat. Setelah kulit luarnya dilipat seperti ini, lalu taburi kembali tepung terigu di atas adonan, lalu ambil
kulit dalam seperti ini dan pipihkan menggunakan rolling pin. Karena bahannya ini mudah pecah, jadi dipipihkan pelan-pelan saja ya teman-teman. Gunakan spatula untuk menggaris bahan adonan untuk kulit dalamnya, karena adonan ini saya akan pindahkan dan letakkan di atas kulit luar kare puff ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, ikuti di dalam video ini, lakukan terus-menerus sampai semua selesai. Setelah bahan kulit dalam sudah diletakkan dan gunakan rolling pin kembali untuk meratakan dan merapikan adonan ini. Lalu lanjut lagi, lipat dari ujung seperti di dalam video ini atau bungkus kembali adonan ini. Ratakan kembali menggunakan rolling pin, karena bahan kulit dalamnya kurang melekat, jadi dilipat kembali seperti di dalam video ini. Lalu gunakan rolling pin kembali untuk meratakan pelan-pelan saja, maka adonan ini ratanya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah rata seperti ini, lalu lanjut lagi, gulung adonan ini dari ujung seperti ini pelan-pelan sampai ke bawah ya teman-teman. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini sampai semua selesai. Jika adonannya sudah digulung, lalu lanjut lagi, siapkan pisau dan potong adonan ini di tengahnya dan bagi menjadi beberapa bagian. Untuk kulitnya seperti ini ya teman-teman di dalamnya. Lalu kita lanjut lagi untuk memipihkan adonan ini dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan saja. Lalu gunakan rolling pin untuk meratakan. Setelah adonan sudah dipipihkan seperti ini, lalu gunakan kembali spatula untuk mengambil kulitnya. Lalu lanjut lagi, siapkan isiannya dan isian di atas kulit kare puff seperti ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Setelah sudah diisi, lalu lipat seperti di dalam video ini dan pipihkan di ujungnya agar dapat memudahkan untuk membentuk kuping seperti membuat kulit pastel ya teman-teman. Lalu tarik seperti di dalam video ini dan lipat. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini perlahan-lahan, lakukan sampai semua selesai ya. Setelah dibentuk seperti ini, lalu kita lanjut lagi. Teman-teman, untuk yang kedua di sini saya menggunakan isian telur. Dan untuk bentuknya seperti biasa dilipat dan dijepit di ujungnya seperti di dalam video ini untuk merapikan agar dapat dimudahkan untuk membuat kuping pastel atau kare puffnya. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini perlahan-lahan, lakukan sampai semua selesai dibentuk. Jika adonan ini sudah dibentuk seperti ini, lalu kita lanjut lagi. Untuk yang ketiga, saya akan membentuk kare puff model bulat dan dibagi adonan menjadi setengah lagi. Gunakan tangan untuk memipihkan, lalu gunakan kembali rolling pin seperti di dalam video ini, pipihkan dan ratakan.
Setelah adonan sudah dipipihkan seperti ini, lalu disisihkan, ambil adonan satu lagi, pipihkan menggunakan rolling pin seperti di dalam video ini. Setelah dipipihkan, lalu ambil isian dan isi seperti di dalam video ini. Di sini saya mengisi dengan telur. Lalu ambil kulitnya dan letakkan di atas lagi seperti di dalam video ini dan rapikan. Setelah rapi seperti ini, lalu lipat dan bentuk adonannya seperti membuat kulit pastel atau jalangkote. Teman-teman di rumah bisa lakukan ini perlahan-lahan, lakukan sampai semua selesai ya. Jika sudah dibentuk adonannya, lalu lanjut lagi. Teman-teman, adonan ini sudah dibentuk dan adonan ini saya simpan di dalam kulkas semalam. Dan setelah pagi hasilnya masih tetap sama seperti ini dan siap untuk digoreng ya. Siapkan wajan dan minyak sayur yang banyak dan goreng karepapnya. Tunggu karepapnya kuning kecoklatan. Jika sudah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Untuk karepap bulatnya, saya akan goreng seperti di dalam video ini. Dan selamat mencoba di rumah ya, teman-teman. Tada! Ini dia teman-teman, karepap pusing karenya Eva sudah jadi. Aku suka banget dan bau gorengan ya teman-teman. Dan saya di sini penasaran bagaimana rasanya. Oke guys, sebelum saya mencoba, saya melihat dulu bentuk karepap ini. Nah, dilihat dari bentuknya ini lucu banget. Cucok ya teman-teman, dan aku suka banget dengan kulit dan kupingnya ya teman-teman. Oke, sekarang saya ingin mencoba melihat di dalamnya seperti apa ya teman-teman. Dan di dalamnya, tadang, seperti ini. Sekarang saya akan menggunakan saus sambal. Enak banget ya rasanya, ini sudah mantul banget. Dan saya tambahkan dengan cabai dan saya makan dulu ya teman-teman, rasanya seperti apa. Ternyata ini enak banget. Isiannya juga aku suka banget. Berasa dagingnya juga ada. Kentangnya juga enak. Jadi rahasianya kulitnya melepuh seperti di dalam video ini. Saya menggunakan air masak atau air hangat agar kulit frozennya bisa melepuh seperti ini. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan air hangat atau air masak, boleh menggunakan air mentah. Jadi kulitnya tidak melepuh dan tidak kulit frozen, namun hasil kulitnya tetap kriuk ya teman-teman. Terima kasih sudah mau nonton.